Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul The Parent Trap yang disutradarai oleh Nancy Meyers. Film ini menceritakan kisah pertemuan antara Annie dan Haley yang memiliki wajah yang sangat mirip. Dari pertemuan inilah mengubah kehidupan Annie dan Haley. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Let's go! Film ini dimulai dengan sepasang kekasih yang menikah di sebuah kapal pesiar. Mereka berdua pun berfoto di hari yang bahagia itu. 11 tahun dan 9 bulan kemudian, perkemahan musim panas bernama Camp Walden pun dibuka. Perkemahan ini dikhususkan hanya untuk anak perempuan. Ada seorang anak perempuan bernama Haley yang berusaha mengambil tasnya. Haley merupakan anak perempuan yang tomboy dan supel. Ia dibantu oleh teman-teman barunya yang kemudian menjadi temannya. Haley bercerita bahwa ia berasal dari California dan tinggal bersama ayahnya. Kemudian, datang sebuah mobil limo mewah yang mengantar seorang anak perempuan bernama Annie. Annie merupakan anak perempuan yang anggun dan feminim berasal dari London. Ia diantar oleh Martin, kepala pelayan di rumahnya. Annie dan Martin sangat dekat. Martin memberikan kartu poker pemberian dari kakek Annie karena Annie yang jago dalam bermain poker. Sebelum berpisah, mereka pun melakukan salam persahabatan. Di kegiatan perkemahan, Haley berduel olahraga anggar. Seperti biasa, Haley memenangkan pertandingan itu. Kemudian, Annie datang dan berkeinginan untuk menantang Haley. Di luar dugaan, Haley berhasil dikalahkan. Saat Annie mencoba untuk membantu Haley, Haley malah menarik Annie sehingga ia pun ikut jatuh. Haley kesal karena ada yang mengalahkannya. Mereka berdua pun diminta untuk bersalaman. Alangkah terkejutnya mereka berdua karena mereka terlihat sangat mirip. Teman-teman mereka pun ikut terheran. Akan tetapi, karena Haley kesal, dia menolak dibilang mirip dan menghina penampilan Annie. Annie yang juga ikut kesal menghina Haley karena ia baru saja mengalahkannya. Perang di antara Annie dan Haley pun dimulai. Malam harinya, Annie dan Haley bertanding poker. Haley menantang Annie, yang kalah akan lompat ke dalam danau. Kali ini, Haley berhasil mengalahkan Annie. Annie pun lompat ke dalam danau. Setelah Annie melompat, Haley mengerjainya dengan membawa pakaian Annie. Annie marah dan merencanakan sesuatu. Keesokannya, ketika Haley dan teman-temannya kembali ke kabinnya, semua barang dan tempat tidurnya ada di atas atap. Sudah pasti, ini merupakan ulah dari Annie sebagai balas dendam dari kejadian semalam. Malam harinya, Haley dan teman-temannya diam-diam datang ke pondok Annie. Mereka memasang perangkap dan jebakan di dalam pondok Annie. Keesokan paginya, ketika Annie bangun, ia kaget melihat semua perangkap yang ada. Teman sekamarnya pun terbangun dan ikut terkejut dengan perangkap dan jebakan. Ketika Annie berusaha untuk keluar, ia malah masuk ke dalam perangkap selanjutnya. Haley dan teman-temannya yang mengintip lewat jendela menertawai mereka. Sialnya, kepala perkemahan datang untuk inspeksi kamar dadakan. Haley dan teman-temannya berusaha untuk mencegahnya. Kemudian, Annie datang dan menyuruh kepala perkemahan untuk masuk dan melihat ke dalam. Saat kepala perkemahan membuka pintu, seketika ia tersiram cairan coklat dari atas. Karena licin, ia dan asistennya langsung meluncur ke dalam dan terkena perangkap dan jebakan yang lainnya. Situasi di dalam sangat berantakan dan kacau. Annie memberitahu bahwa ini merupakan perbuatan Haley. Karena telah membuat kekacauan, kepala perkemahan pun menyuruh Annie dan Haley untuk mengemasi koper mereka. Annie dan Haley dipindahkan ke pondok isolasi yang jauh dari kabin-kabin yang lainnya. Di sana, mereka bertengkar lagi soal lampu.
Keesokannya, terjadi badai sehingga mengharuskan semua untuk tetap berada di dalam pondok. Tiba-tiba, angin kencang masuk ke dalam yang membuat barang-barang Haley berterbangan. Haley pun berusaha untuk menutup jendela. Melihat Haley kesulitan, Annie pun datang membantu. Haley mengucapkan terima kasih kepada Annie. Kemudian, Annie membantunya merapikan barang-barangnya. Mereka pun mulai saling berbicara mengenai tempat tinggal mereka. Haley menunjukkan foto rumahnya dan ayahnya yang ada di foto. Annie menceritakan bahwa ia tidak punya ayah karena orang tuanya sudah bercerai sejak ia masih bayi. Haley kembali bertanya mengenai umur Annie. Ternyata, umur dan hari ulang tahun Annie sama dengannya. Kali ini, Annie yang bertanya kepada Haley mengenai ibunya. Haley menjawab bahwa orang tuanya juga bercerai ketika ia masih bayi, sehingga ia tidak tahu apapun tentang ibunya. Tetapi, ia mempunyai foto lama dari ibunya. Annie mulai berpikir bahwa kesamaan yang terjadi antara dirinya dengan Haley mengenai orang tua mereka terasa terlalu mirip. Haley dan Annie juga sama-sama memiliki sebuah foto dari orang tua mereka. Annie pun mengambil foto miliknya yang juga dalam kondisi dirobek sama seperti milik Haley. Mereka berdua pun mencoba untuk saling memperlihatkan dan menyatukan foto itu. Ternyata, foto itu merupakan foto dari kedua orang tua mereka di pesta pernikahan. Annie dan Haley pun menyadari kenyataan bahwa mereka berdua adalah kembar. Malam harinya, mereka habiskan dengan tidur bersama sambil membicarakan kedua orang tua mereka. Tiba-tiba, Haley memikirkan sebuah ide. Haley mengajak Annie untuk bertukar tempat, agar Annie dapat bertemu dengan ayahnya dan ia dapat bertemu dengan ibunya. Dan apabila mereka bertukar tempat, mereka juga dapat membuat kedua orang tua mereka saling bertemu kembali. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu bersama dengan saling mengenalkan setiap orang di rumah mereka dan denah rumah mereka supaya rencana mereka berjalan lancar. Kemudian, Haley memotong rambut Annie supaya semakin terlihat seperti dirinya. Ia juga menindik telinga Annie untuk menyempurnakan penyamaran mereka. Akhirnya, perkemahan musim panas berakhir, dan waktunya bagi Annie dan Haley merencanakan misi mereka untuk mencari tahu bagaimana pertemuan pertama orang tua mereka dan kenapa orang tua mereka berpisah. Haley yang bertukar tempat menjadi Annie pergi terlebih dahulu karena jemputannya sudah tiba. Mereka pun berpisah. Haley merasa sangat gugup karena akan bertemu dengan ibunya untuk pertama kalinya. Di bandara, Haley bertemu dengan Martin dan melakukan salam pertemanan. Penyamaran Haley pun berhasil dilakukan dengan baik. Sesampainya di rumah, Haley disambut oleh kakeknya. Kemudian, Haley bertemu dengan ibunya. Haley menangis karena merasa sangat senang akhirnya dapat bertemu dengan ibunya. Kemudian, ibunya mengajaknya untuk pergi ke studio di mana ia bekerja. Di studio ibunya yang merupakan desainer, Haley merasa sangat kagum dan senang kepada ibunya. Dalam perjalanan pulang, Haley pun mulai menanyakan mengenai ayahnya sesuai misi mereka. Ibunya pun mulai menceritakan kisah cinta dengan ayahnya yang bernama Nick. Sementara itu, Annie akhirnya mendarat dan bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali. Annie menyamar sebagai Haley dengan kurang baik, sehingga membuat ayahnya menyadari perubahan yang terjadi. Saat sampai di rumah, Annie disambut oleh Casey. Casey mengungkapkan bahwa ia merasakan suatu perubahan pada diri Haley. Sammy, anjing mereka, pun tidak mengenali Haley yang merupakan penyamaran dari Annie. Kemudian ayahnya datang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin dikenalkan. Casey menceritakan kepada Annie bahwa ayahnya sekarang dekat dengan seorang perempuan yang hanya mengincar harta ayahnya. Annie pun dikenalkan oleh perempuan itu yang bernama Meredith. Setelah ayahnya pergi sebentar, Annie menunjukkan sikap bahwa ia tidak menyukai Meredith. Actually, compared to the others, you are relatively normal. Di kediamannya, Haley mendapat sebuah panggilan telepon. Ia menjawab telepon itu sambil bersembunyi di dalam lemari. Rupanya, Annie menelpon di tengah malam untuk mengabarkan bahwa ayahnya jatuh cinta dengan perempuan lain dan menyuruh Haley untuk segera membawa ibunya bertemu dengan ayahnya. Kan tetapi, Haley menolak
karena ia baru menghabiskan waktu sebentar bersama ibunya dan menyuruh Annie untuk menyelesaikan sendiri. Haley pun menutup teleponnya dan keluar dari lemari. Ibunya, kakeknya, dan Martin merasa heran dengan Haley yang bersembunyi sambil mengangkat telepon. Untungnya, Haley bisa mencegah kecurigaan mereka. Saat sedang sarapan, Casey mencurigainya karena Annie yang diam-diam menelpon seseorang di tengah malam. Lalu, Casey memberitahukan bahwa ia harus menemui ayahnya setelah sarapan. Ketika Annie menuju kantor ayahnya, Sammy lagi-lagi tidak mengenali dirinya. Dan ia juga tidak tahu cara membuka pintu, yang semakin menambah kecurigaan Casey. Saat bertemu ayahnya, Annie mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang ibu, dan mulai menanyakan mengenai keberadaan ibunya. Kemudian, mereka bertemu dengan Meredith bersama asistennya. Meredith memberitahu asistennya bahwa setelah menikah, ia akan mengirim Annie ke sebuah asrama supaya jauh dari rumah. Kemudian, Annie dan ayahnya menunggang kuda bersama. Ketika ayahnya mencoba untuk menyatakan niatnya untuk menikahi Meredith, Annie langsung terburu-buru pergi. Di rumah, ia merasa kebingungan untuk memisahkan ayahnya dengan Meredith. Ternyata, Casey sedang ada di ruangan itu. Casey lagi-lagi mencurigai Annie karena terlalu banyak perubahan yang terjadi pada diri Haley. Casey pun menyatakan kecurigaannya bahwa ia seperti orang lain. Annie pun mengaku kepada Casey bahwa selama ini ia adalah Annie. Ayahnya yang menyusulnya pun datang karena masih ada yang belum ia sampaikan. Casey mulai menangis karena ia bertemu dengan Annie dan memeluknya. Ayahnya melanjutkan pembicaraan mereka dan menyampaikan niatnya untuk menjadikan Meredith sebagai bagian dari keluarga mereka. Annie marah dan menolak ayahnya menikahi Meredith. Nick pun menceritakan kepada Meredith bahwa Annie marah, sehingga Meredith berinisiatif untuk berbicara kepada Annie sebagai sesama perempuan. Ketika berbicara kepada Annie, Meredith mengatakan bahwa Annie tidak bisa menghalangi dirinya untuk menikah dengan ayahnya 2 minggu lagi. Martin menunjukkan kepada Haley bahwa ia menerima sebuah faksimili yang memberitahukan keadaan darurat. Haley pun segera permisi keluar dengan alasan merasa pusing. Kemudian, Haley menuju ke telepon umum dan menelpon Annie. Annie mengabarkan bahwa ayah mereka akan segera menikah dalam 2 minggu. Mereka berdua pun setuju untuk segera mempertemukan kedua orang tua mereka. Setelah selesai menelpon, Haley bertemu dengan kakeknya, yang kemudian mengajaknya untuk jalan-jalan bersama di taman sambil meminta Haley menceritakan masalah yang terjadi. Di rumah, Haley yang ragu untuk berbicara dengan ibunya diyakinkan oleh kakeknya. Haley pun memberanikan diri untuk mengaku bahwa dirinya bukanlah Annie, melainkan Haley. Ibunya merasa sangat senang karena dapat bertemu dengan Haley. Martin ikut senang mengetahui keberadaan Haley. Haley pun mengajak ibunya untuk pergi ke Amerika untuk menemui ayah dan Annie. Ibunya bernama Elizabeth itu merasa panik dan khawatir karena akan bertemu kembali dengan mantan suaminya. Haley memberitahukan bahwa mereka akan bertemu dengan ayahnya di sebuah hotel. Elizabeth mengajak Martin untuk ikut bersama mereka. Mereka pun berangkat pergi ke Amerika. Di hotel, Meredith menyuruh orang tuanya untuk bersikap ramah karena menantunya memiliki banyak uang. Meredith mengenalkan orang tuanya kepada Annie, Casey, dan Sammy. Haley, Elizabeth, dan Martin pun telah sampai di hotel. Rupanya, Meredith dan Nick akan menikah di hotel itu. Di lobi hotel, tanpa sengaja, Elizabeth bertemu dengan Nick. Ketika Elizabeth ke ruang hotel, ia bertemu dengan Annie dan Haley. Casey pun mengajak mereka untuk mengobrol di dalam ruangan. Ibunya marah karena rupanya ayah mereka belum tahu dengan kehadirannya. Haley dan Annie pun menyampaikan rencana mereka untuk membatalkan pernikahan ayahnya dan kembali menyatukan kedua orang tua mereka. Ibunya pun menyampaikan bahwa ia dan ayah mereka sudah tidak memiliki kesamaan dan pergi ke Amerika hanya untuk mengembalikan Annie dan Haley. Nick kembali ke hotel mencari Elizabeth. Ia mencari-cari hingga ke bagian luar hotel. Akhirnya, ia pun berhasil menemukannya. Nick pun sampai tercebur ke dalam kolam berenang karena terlalu fokus kepada Elizabeth. Ia pun menyapa Elizabeth.
Annie dan Haley datang dan memberitahukan kepada ayah mereka bahwa mereka bertukar tempat. Nick merasa senang dapat bertemu dengan Annie. Kemudian, Meredith datang melihat Nick bersama Elizabeth. Annie dan Haley menyapa Meredith dan mengenalkan ibu mereka kepada Meredith. Malam harinya, Haley mengajak ayahnya ke suatu tempat. Begitu juga dengan Annie yang datang bersama ibunya. Mereka berempat pun sampai di sebuah pelabuhan dan menaiki sebuah kapal. Rupanya, Annie dan Haley telah menyiapkan makan malam romantis untuk kedua orang tua mereka dengan Casey dan Martin sebagai pelayan. Suasana dan musik makan malam itu sama seperti ketika Nick dan Elizabeth menikah. Nick dan Elizabeth pun berbincang. Nick pun bertanya kenapa Elizabeth memilih untuk pergi. Elizabeth menjawab bahwa ia merasa kesal sehingga ia pergi dengan pesawat pertama dan Nick pun tidak pernah memintanya untuk kembali. Nick menyampaikan bahwa ia tidak tahu kalau Elizabeth menginginkan hal itu. Keesokannya di lobi hotel, Elizabeth dan Nick sedang check out hotel dan bersiap untuk pulang. Kemudian, Annie dan Haley datang dengan mengatakan bahwa mereka belum bisa pulang karena ayahnya telah berjanji untuk berkemah bersama. Nick dan Elizabeth menentang hal itu karena Elizabeth dan Annie harus pulang menaiki pesawat. Akan tetapi, Annie dan Haley tidak mau mengakui yang mana Annie dan yang mana Haley. Nick dan Elizabeth pun kesusahan untuk menebak mereka dengan benar. Annie dan Haley menawarkan rencana untuk berkemah berempat dan setelah itu, mereka akan memberitahukan yang mana Annie dan yang mana Haley. Meredith marah karena Nick akan meninggalkannya untuk berkemah selama 3 hari. Melihat kehadiran Elizabeth, Meredith semakin kesal, dan Elizabeth pun menyarankan untuk mengajak Meredith. Saat mereka siap berangkat, Elizabeth mengatakan bahwa ia tidak jadi ikut supaya Meredith punya waktu bersama Annie dan Haley. Dalam perjalanan menuju perkemahan mereka, Meredith terlihat tidak cocok dengan kegiatan itu. Ketika beristirahat, Haley mengerjainya dengan memasuki batu-batu ke dalam tas Meredith. Haley juga mengerjainya dengan menaruh seekor kadal di atas minumannya, yang membuat Meredith ketakutan. Malam harinya, mereka makan bersama di dekat api unggun. Meredith mengeluh karena selalu digigit nyamuk yang rupanya ia dikerjai oleh Annie dan Haley yang memberikannya botol berisi air gula, yang membuat nyamuk-nyamuk menggigiti dirinya. Karena kesal, Meredith memilih untuk pergi tidur duluan. Nick meminta mereka untuk tidak mengganggu Meredith lagi. Saat semua sudah tertidur, Annie dan Haley keluar untuk mengerjai Meredith lagi. Mereka menyeret keluar kantung tidur Meredith hingga ke permukaan danau. Meredith pun tidur dengan terapung-apung di danau semalaman. Ketika bangun di pagi harinya, Meredith sangat terkejut dan terjebur ke dalam danau. Meredith merasa sangat kesal dan marah hingga menyuruh Nick untuk memilih antara dirinya atau Annie dan Haley. Nick pun langsung memilih Annie dan Haley. Mereka pun menyelesaikan perkemahan mereka lebih cepat. Nick menceritakan kepada Elizabeth bahwa Meredith membatalkan pertunangan mereka. Dan tiba saatnya untuk Annie dan Elizabeth kembali ke London. Annie dan Haley pun berpisah. Annie, Elizabeth, dan Martin menaiki pesawat dan sampai di London. Sesampainya di rumah, Elizabeth dan Annie mencari kakek mereka. Di dalam ruangan kakeknya, Elizabeth malah bertemu dengan Haley dan Nick. Nick mengatakan bahwa ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak menyusul kembali Elizabeth. Nick pun menyatakan bahwa ia ingin hidup bersama kembali dengan Elizabeth. Dan mereka berdua pun kembali menikah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.